Hai teman-teman di Jakarta, kalian suka cerita seru? Nah, mitos dan legenda udah menyihir manusia selama berabad-abad. Cerita-cerita ini diturunkan dari generasi ke generasi seperti jendela ke masa lalu menunjukkan kepercayaan dan nilai-nilai nenek moyang kita. Mereka bercerita tentang pahlawan dan monster, dewa dan dewi, dan seringkali mengandung bijaksana dan kebenaran sejarah. Mitos seperti jembatan yang menghubungkan kita ke masa lalu membantu kita memahami cara pandang orang-orang sebelum kita. Meskipun fantastis, mitos bisa menginspirasi kita, mengajarkan kita pelajaran moral dan mengingatkan kita tentang kekuatan cerita yang abadi. Tapi, cerita-cerita ini juga bisa jadi sumber misteri yang mendalam. Salah satu teka-teki tersebut adalah legenda Atlantis, peradaban maju yang ditelan laut. Kisah ini pertama kali disebut oleh filsuf Yunani Plato telah memicu banyak teori dan interpretasi sepanjang sejarah. Beberapa percaya Atlantis cuma fiksi, cerita peringatan tentang bahaya kesombongan. Namun yang lain melihatnya sebagai peristiwa sejarah nyata, peradaban yang hilang menunggu untuk ditemukan kembali. Di antara teori-teori ini, ada satu yang menarik karena hubungannya dengan gurun Sahara yang luas dan misterius. Teori ini mengatakan bahwa Atlantis bukannya hilang di bawah laut, tetapi Muhammad tidak menyimpan petunjuk merupakan salah satu misteri terpisah dalam sejarah. Gurun Sahara dengan bukit pasir tak berujung dan matahari yang terik sepertinya bukan tempat yang mungkin untuk peradaban yang hilang. Tapi beberapa peneliti dan penggemar percaya bahwa lanskap yang tampak tandus ini menyimpan rahasia di bawah pasirnya. Mereka menunjukkan peta kuno, formasi geologi, dan bahkan interpretasi teks kuno sebagai bukti bahwa peradaban canggih, mungkin Atlantis, pernah berkembang di wilayah ini. Argumen mereka bergantung pada gagasan bahwa Sahara tidak selalu gurun. Bukti geologis menunjukkan bahwa ribuan tahun yang lalu, wilayah ini jauh lebih basah dan hijau, mampu mendukung populasi besar. Periode ini, yang dikenal sebagai periode humid Afrika, membuat Sahara berubah menjadi sabana subur yang penuh dengan kehidupan. Mungkinkah ini waktu dan tempat di mana Atlantis berkembang? Para pendukung teori ini sering mengutip karya peneliti yang telah menemukan dasar sungai kuno, lukisan gua, dan situs arkeologi di Sahara yang mengisyaratkan masa lalu yang lebih ramah. Mereka berpendapat bahwa temuan ini, dikombinasikan dengan legenda Atlantis, melukiskan gambaran yang meyakinkan tentang peradaban yang hilang, yang ditelan oleh gurun yang meluas, bukan laut. Meskipun gagasan Atlantis yang terkubur di bawah Sahara menarik, itu tetap di luar ranah arkeologi dan sejarah arus utama. Kebanyakan ahli yang mempelajari tulisan Plato percaya bahwa Atlantis adalah ciptaan fiksi, alat sastra yang digunakan untuk menggambarkan poin filosofis tentang moralitas dan pemerintahan. Kurangnya bukti arkeologis yang substansial untuk peradaban maju secara teknologi di Sahara semakin memperkuat skeptisisme ini. Meskipun ada banyak bukti keberadaan manusia di wilayah tersebut sejak ribuan tahun yang lalu, tidak ada yang menunjukkan peradaban dengan kecanggihan yang digambarkan oleh Plato. Selain itu, garis waktu keberadaan Atlantis, seperti yang dijelaskan oleh Plato, tidak sesuai dengan sejarah Sahara yang diketahui. Periode humid Afrika, meskipun menandai masa ketika Sahara jauh lebih hijau, berarti terbandonas belakang Atlantis. Untuk memahami perdebatan seputar Atlantis, penting untuk memeriksa asal-usulnya dalam tulisan Plato. Dalam dialognya Timaeus dan Critias, Plato menggambarkan Atlantis sebagai negara kepulauan yang terletak di luar pilar Hercules, yang sering diartikan sebagai Selat Gibraltar. Menurut Plato, Atlantis adalah peradaban yang kuat dan maju, dengan arsitektur yang mengesankan, teknologi canggih, dan struktur sosial yang kompleks. Ia menggambarkan masyarakat utopis dengan sumber daya yang melimpah, militer yang kuat, dan pemerintahan yang bijaksana dan adil. Namun, utopia ini akhirnya dirusak oleh keserakahan dan ambisi yang menyebabkan kejatuhannya. Kisah Plato berfungsi sebagai kisah peringatan tentang bahaya kesombongan dan pentingnya pemerintahan yang bermoral. Sementara banyak yang menafsirkan Atlantis sebagai perangkat alegoris murni, deskripsi yang jelas dan narasi yang menarik telah memikat imajinasi selama berabad-abad, memicu spekulasi tentang potensi realitasnya.